Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan Bu Suryani sebagai dosen yang saya hormati. Semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Alfi. Dalam diskusi malam hari ini, kelompok 4 akan menjelaskan hasil jawaban UAS. Adapun anggota yang terdiri dari saya, Dia, Tari, Tien, Ismail, dan yang terakhir adalah Alicia. Saya Alicia Vita Maharani dengan NIM 2022 080 1293 dan di sini saya akan menjelaskan untuk soalan nomor 1. Untuk soalnya saya bacakan dahulu. Soalnya yaitu Y sama dengan ln X per X kuadrat dikali ln X kuadrat ditambah ln dikali 1 per X pangkat 3. Pertama-tama kita coret dulu ln X nya, yang atas sama yang bawah. Hasilnya jadi 1 per X kuadrat dikali ln X. Nah terus yang ln dikali 1 per X pangkat 3 itu juga kita ubah bentuknya, dan hasilnya jadi kita ubah jadi ln dikali X minus 1 pangkat minus 1 pangkat 3. Nah setelah itu yang minus di atasnya ini kita majukan ke depan ln-nya. Jadi hasilnya D per dx dikali 1 per X kuadrat dikali ln X ditambah minus ln dikali X pangkat 3. Nah terus kita tulis lagi di bawahnya seperti ini, D per dx dikali 1 per X kuadrat dikali ln X dikurang D per dx dikali ln X pangkat 3. Nah langkah selanjutnya kita turunin satu per satu. Pertama kita turunin dulu yang 1 per X kuadrat dikali ln X nya. Nah ini kita dapatkan, kita pakai aturan diferensi. Di sini kita dapat D per dx dikali 1 per F sama dengan minus D per dx kali F per F kuadrat. Nah di sini kita pakai aturan hasil kali. Tadi kan F-nya tuh kita udah ketahui ya, kalau F-nya itu X kuadrat kali ln X. Nah jadi kita tinggal masukin aja di rumusnya itu, jadinya minus D per dx dikali X kuadrat kali ln X per X kuadrat dikali ln X pangkat 2. Karena F-nya tadi itu udah diketahui X kuadrat kali ln X. Nah terus langkah selanjutnya kita tinggal masukin aja U dan V-nya. Karena tadi kita pakai aturan hasil kali, kita masukin dulu rumusnya, yaitu U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen per X kuadrat dikali ln X kuadrat. Nah ini kita masukin aja. Tadi U aksennya itu 2X, terus V-nya itu ln X, terus U-nya itu X kuadrat, dan V aksennya itu 1 per X. Nah terus selanjutnya kalau kita udah masukin ke rumusnya, ini ada yang bisa dicoret. X kuadratnya sama 1 per X nya kita coret. Jadi hasilnya minus 2X ln X tambah X per X pangkat 4 dikali ln X pangkat 2. Nah selanjutnya difaktorkan, terus ini kita atasnya juga kita coret lagi yang X depannya. Nah terus hasilnya jadi minus 2 ln X ditambah 1 per X pangkat 3 dikali ln X. Nah terus langkah keduanya kita masukin yang tadi yang ln X pangkat 3 nya. Sekarang kita hitung dulu. Pertama ditulis D per dx dikali ln X pangkat 3. Lalu ini 3-nya itu dimasukin ke depan, terus yang 3-nya ini dikurangin 1, jadi hasilnya
3 dikali ln x kuadrat dikali d per dx ln x. Nah, ini kita masukin lagi 3 dikali ln x kuadrat dikali 1 per x. Nah, langkah terakhir kita tinggal gabungin kedua turunan yang tadi yang sudah ada hasilnya. Jadi minus 2 ln x ditambah 1 per x pangkat 3 dikali ln x pangkat 2 dikurang 3 ln x pangkat 2 dikali 1 per x. Nah, terus selanjutnya itu yang ini itu yang satunya itu dikali sama 3-nya. Jadi hasilnya 3 ln x kuadrat per x. Nah, selanjutnya kita samain dulu penyebutnya. Penyebutnya itu yang kita samain x pangkat 3 dikali ln x kuadrat. Jadinya yang sebelah kanan itu kita kali dengan x pangkat 3 dikali ln x kuadrat. Ini kita kali dan ini ada yang bisa dicoret. Hasilnya minus 2 ln x ditambah 1 per x pangkat 3 dikali ln x pangkat 2 ditambah 3 ln x kuadrat dikali x kuadrat ln x pangkat 2. X2 ini bisa dikali, jadi hasilnya jadinya x pangkat 4 gitu. Kita tulis lagi jadinya minus 2 ln x ditambah 1 tambah 3 ln x pangkat 4 kali x pangkat 2 per x pangkat 3 dikali ln x pangkat 2. Majukan yang x pangkat 2 nya ini ke depan sebelum ln-nya, jadi hasilnya minus pangkat 2 ln x tambah 1 tambah 3x kuadrat dikali ln x pangkat 4 per x pangkat 3 dikali ln x pangkat 2. Jadi itu hasilnya untuk nomor 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat siang, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Suyanto dengan NIM 2022080131. Pada kali ini saya akan menjawab dari soal nomor 2. Soal nomor 2, tentukan dy per dx dari fungsi y sama dengan sin h kuadrat cos 2x plus 3 pangkat 3. Di sini adalah turunan hiperbolik menggunakan turunan rantai. Y sama dengan sin h pangkat 2 cos 2x plus 3 pangkat 3, kemudian diturunkan menjadi dy per dx sin h pangkat 2 cos 2x plus 3 pangkat 3 dy per dx sin h cos 2x plus 3 pangkat 3 dy per dx cos 2x plus 3 pangkat 3 dy per dx cos 2x plus 3 dy per dx 2x plus 3. Setelah itu kita ingat turunan sin h pangkat 2 adalah 2 sin h, kemudian diganti. Setelah itu cos 2x plus 3 pangkat 3, kemudian turunan sin h adalah cos, jadi diganti lagi cos buka kurung cos 2x plus 3 pangkat 3. Kemudian di sini ada cos 2x plus 3 pangkat 3. Kemudian cos pangkat 3 ini diturunkan menjadi 3 cos 2x plus 3 pangkat 2. Kemudian cos ini diturunkan menjadi min sin 2x plus 3. Kemudian turunan 2x plus 3 sama dengan 2. Dan juga jangan lupa di dalam min sin ini terdapat 1. Jadi min sin ini sama dengan min 1 sin. Kemudian 2 dikali 3 dikali min 1 yang dari min sin ini, kemudian dikali 2 sama dengan min 12. Jadi hasil dari itu semua min 12 sin h cos 2x plus 3 pangkat 3 cos buka kurung cos 2x plus 3 pangkat 3 cos 2x plus 3 pangkat 2 min sin dan 2x plus 3.
Mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, dilanjut dengan saya. Nama saya Muhammad Alfiano Kiswanto. NIM saya 2022 080414 77. Saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu Y X pangkat 3 tanda kurung 1 minus X pangkat 2. Tahap pertama, kita melakukan kali pelangi terhadap bilangan 1 minus X pangkat 2 yang diperoleh menjadi Y sama dengan X pangkat 3 1 minus 2X tambah X pangkat 2. Step selanjutnya, mengalihkan bilangan tanda kurung 1 minus 2X tambah X pangkat 2 dengan bilangan X3 yang diperoleh menjadi Y sama dengan X pangkat 3 minus 2X pangkat 4 plus X pangkat 5. Lalu kita melakukan turunan pertama, yaitu Y sama dengan 3X pangkat 2 minus 8X pangkat 3 tambah 5X pangkat 4. Lalu kita melakukan susunan dari yang memiliki pangkat paling besar, yaitu 5X pangkat 4 minus 8X pangkat 3 tambah 3X pangkat 2. Lalu kita mencari titik stasioner. Fx sama dengan 0, 5X pangkat 4 minus 8X pangkat 3 tambah 3X pangkat 2. Kita melakukan pemfaktoran terlebih dahulu, yang ini. Dan yang diperoleh hasilnya menjadi X pangkat 2 tanda kurung 5X pangkat 2 minus 8X tambah 3 sama dengan 0. Lalu hasilnya menjadi X pangkat 2 tanda kurung 5X min 3 lalu X minus 1 sama dengan 0. Yang diperoleh dari titik stasioner ini menjadi X-nya itu 0, 5X min 3-nya diperoleh menjadi 3/5. Lalu yang X minus 1-nya ini 1. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Kita mencari nilai minimal maksimal dengan ujian turunan kedua. Y 5X pangkat 4 minus 8X pangkat 3 tambah 3X pangkat 2. Kita mengalihkan bilangan tersebut menjadi hasilnya Y sama dengan 20X pangkat 3 minus 24X pangkat 2 tambah 6X. Lalu kita melakukan substitusi titik stasioner keturunan kedua, yaitu F sama dengan 0, F tanda kurung 0, sama dengan 20 tanda kurung 0 pangkat 3 minus 24 tanda kurung 0 pangkat 2 plus 6 tanda kurung 0, yang diperoleh hasilnya menjadi 0. Dan bukan ini, bilangan ini bukan maksimal dan minimal, bukan maksimal dan minimal lokal. Yang kedua, dari F sama tanda kurung 1 20 tanda kurung 1 pangkat 3 minus 24 tanda kurung 1 pangkat 2 tambah 6
tanda kurung 1 yang diperoleh menjadi 20 minus 24 tambah 6 yang hasilnya menjadi 2 dan ini hasilnya ini minimal lokal. Dan step yang terakhirnya F 3/5 23/5 pangkat 3 minus 24 3/5 pangkat 2 tambah 6 3/5. Kita mengalihkan terlebih dahulu ini yang diperoleh menjadi 20/125 minus 216/25 tambah 18/5. Lalu kita melakukan samakan penyebut. 4 27/25 minus 216/25 tambah 90/25 yang diperoleh hasilnya menjadi minus 18/25 dan ini hasilnya adalah maks lokal. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjut dengan presentator selanjutnya. Saya Dian Nurmalasari dengan NIM 2022-0801-297. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 4. Soal nomor 4 ini kita punya pertanyaan integral 2 min sin x 3 cos x dx dengan batas atasnya pi/2 dan batas bawahnya 0. Nah, langkah pertama yaitu kita buat pemisalan. Jadi U sama dengan sin X. Jadi sin X di sini kita misalkan dengan U. Sehingga diperoleh turunan Y terhadap X atau disebut dy per dx. Nah, sini dy per dx sama dengan sin X-nya kita turunin jadi cos X. Kemudian diperoleh dx sama dengan pindah ruas du per cos X. Nah, kemudian kita ganti batas integralnya. Yang tadi kan batas atasnya pi/2, batas bawahnya 0. Nah, di sini kita ubahnya nanti kita pakai sudut istimewa trigonometri. Nah, kita coba ubah yang atas dulu, batas atas dulu. Masukin U sama dengan sin X. Nah, si X-nya ini kita ganti jadi yang batas atas yaitu pi/2. Jadi sin pi/2 itu kalau di sudut istimewa trigonometri nilainya sama dengan 1. Nah, yang batas bawah kita sama kayak yang atas tadi yaitu U sama dengan sin 0. Nah, sin 0 di sudut istimewa trigonometri nilainya adalah 0. Sekarang lanjut ke langkah pengerjaan. Tadi kan udah ganti batas integralnya. Yang batas atas jadi 1, batas bawah jadi 0. Nah, dari sini kita mulai ubah integralnya. Jadi integral 2 min sin X pangkat 3 cos X dengan batas atas 1 dan batas bawahnya 0. Tadi kan kita sudah buat pemisalan yaitu U sama dengan sin X dan dx-nya sama dengan du per cos X. Nah, kita substitusikan si sin X-nya jadi U dan dx-nya jadi du per cos X. Nah, dari sini ada cos X, du per cos X. Nah, di sini sama-sama cos X, jadi bisa kita coret aja. Sehingga diperoleh integral 2 min U pangkat 3 du, batas atas 1 dan batas bawahnya 0. Integral 2 min U pangkat 3 du dengan batas bawah 0, batas atas 1, kita coba integralkan. Nah, dari U pangkat 3 ini ingat di aturan ubah integral yang kedua yaitu kita ubah jadi min 1/4 U pangkat 4. Nah, jadi di sini 2 min 1/4 U pangkat 4 dengan batas atas 1, batas bawah 0. Kemudian kita substitusikan U dengan batas atas dan batas bawahnya. Kemudian dari kedua itu dikurangkan. Jadi 2 min 1/4 1 pangkat 4 dikurang 0 pangkat 4. Diperoleh hasilnya 7/4 dan bisa disederhanakan menjadi 1/3/4.
Sekian penjelasan nomor 4. Untuk nomor selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya soal nomor 5 akan saya lanjutkan. Perkenalkan, saya Ismail Nur Tamami dengan NIM 2022-08-01-559. Soal nomor 5 adalah integral 1 min 2x per dalam kurung x plus 2 dalam kurung x plus 4 kuadrat dx. Yang mana integral ini merupakan integral fungsi rasional. Yang mana pada soal nilai gx derajatnya lebih tinggi daripada nilai fx, maka gx sama dengan dalam kurung x min a1 dalam kurung x min a2 kuadrat. Karena a1 dan a2 nya ini real positif berlainan, yang mana pada soal a1 nya ini 2 dan a2 nya itu 4. Maka nantinya akan kita dapatkan rumusnya, yaitu fx per gx nya a per x min a1 ditambah b per x min a2 ditambah c per x min a2 kuadrat. Oke. Langkah pertama, kita harus mencari nilai a, b, dan c nya dulu nih. Nah, pada soal ini kita tulis dulu. Tulis integral a per x plus 2 ditambah b per x plus 4 ditambah c per x plus 4 kuadrat. Nah, kalau udah ditulis seperti ini, ditulis pada soal seperti ini, kita mencari nilai a, b, c nya ini, kita kalikan silang. Kali silang dengan penyebut dan pembilangnya. Nantinya akan didapatkan hasil seperti ini. Nah, pada ini saya menghilangkan penyebutnya. Karena penyebutnya sudah sama, maka langsung saya hilangkan saja. Dan didapat hasil 1 min 2x sama dengan a dalam kurung x plus 4 kuadrat ditambah b dalam kurung x plus 2 dalam kurung x plus 4 ditambah c dalam kurung x plus 2. Nah, kalau udah kita kali, kalau udah dapatkan hasil seperti ini, kita kumpulkan dari kuadrat yang terbesar. Di sini x plus 2 nya kita kumpulkan terlebih dahulu di depan, lalu diikuti oleh yang x dan yang tidak punya x, seperti ini. Kalau sudah kita sederhanakan seperti ini. Nah, intinya akan kita dapatkan hasil 1 min 2x sama dengan a plus b dikali x kuadrat ditambah 8a plus 6b plus c dikali x ditambah 16a ditambah 8b ditambah 2c. Nah, kalau udah, kita bisa lihat di sini sudah saya warnai hitam, biru, dan merah. Yang mana ini merupakan persamaan karena bisa dilihat dari sisi kirinya. Di situ yang di depannya x ada min 2, dan di samping kanannya yang di depannya x itu ada 8a plus 6b plus c. Begitu juga yang merah. Dan untuk yang hitam, karena di belakang kiri yang tidak ada, maka persamaannya nantinya sama dengan 0. Tuh. Kalau udah, kita cari nilai a, b, c nya dengan cara eliminasi dengan persamaan sebagai berikut. Nah, persamaan yang pertama saya ambil dari 8a plus 6b ditambah c sama dengan min 2. Saya kalikan 2. Nah, persamaan yang kedua saya ambil dari 16a ditambah 8b ditambah 2c sama dengan 1. Kalau udah begini, kita langsung kurangkan saja. Nantinya akan didapatkan hasil b, yaitu min 5 per 4. Kalau b nya sudah ketemu, kita masukkan ke persamaan yang saya beri warna hitam, yaitu a plus b sama dengan 0. Nah, kalau udah, kita masukkan b nya, dan nantinya nilai a nya akan didapat, yaitu 5 per 4. Kalau a dan b nya sudah ketemu, kita cari nilai c nya dengan persamaan 8 plus 6b ditambah c sama dengan min 2. Kita masukkan nilai a dan b nya, dan nantinya akan didapat nilai c nya, yaitu min 9 per 2. Nah, kalau nilai a dan b dan c nya sudah ketemu, lalu langkah keduanya kita masukkan nilai a, b, dan c nya dengan cara seperti ini. Kita masukkan nilai a, b, c nya. Kalau udah, kita hitung integralnya. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai a, b, dan c nya, kita masukkan, dan hasilnya akan jadi integral 5 per 4
per X plus 2 ditambah min 5 per 4 per X plus 4 ditambah min X 9 per 2 per X plus 4 kuadrat. Bisa juga ditulis jadinya integral 5 per 4 dikali X plus 2 dikurang 5 per 4 dikali X plus 4 dikurang 9 per 2 dikali X plus 4 kuadrat. Kita hitung integral satu per satu. Nah, integral dari 5 per 4 dikali X plus 2 yaitu 5 per 4 ln mutlak X plus 2. Integral min 5 per 4 dikali X plus 4 yaitu min 5 per 4 ln mutlak X plus 4. Integral 9 per 2 min 9 per 2 X plus 4 kuadrat, kita keluarin dulu nilai min 9 per 2 nya dan kita hitung integral X plus 4 pangkat min 2. Di pangkat min 2 ini karena sebelumnya dia ada pangkat 2 tetapi di 1 per, jadinya pangkatnya menjadi min. Kalau sudah kita hitung integralnya, nantinya akan didapat 1 per min 1 X plus 4 pangkat min 1. Kalau sudah didapat nilai seperti ini, langsung kita kalikan dengan depannya yaitu min 9 per 2. Nantinya akan didapatkan hasil dari integral 9 per 2 X plus 4 kuadrat ini yaitu 9 per 2 dikali X plus 4. Nah, yang bawahnya kita kali, nantinya akan didapatkan hasil akhirnya yaitu 5 per 4 ln mutlak X plus 2 dikurang 5 per 4 ln mutlak X plus 4 ditambah 9 per 2X ditambah 8 ditambah C. Sekian soal nomor 5 dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan untuk nomor 6. Sebelumnya nama saya adalah Septika Utari Nurani, untuk NIM-nya adalah 2022 0801 335. Untuk nomor 6 sendiri, ini soalnya adalah hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan akar X, Y sama dengan 1, dan Y sama dengan 10 min 2X ya. Pertama-tama kita akan menghitung si titik potong atau membuat si grafnya ini ya, gambar grafnya ya. Untuk titik potongnya, karena di sini Y sama dengan Y ya, karena Y-nya semua, kita akan mencari X. Untuk Y-nya yang pertama, ini adalah akar X sama dengan 10 min 2X ya. Apabila dihitung, dia hasilnya X-nya adalah 4. Untuk Y-nya adalah 1 dan Y-nya 10 min 2X. Untuk gambar grafnya dia menjadi seperti ini ya. Ini Y akar X sama dengan akar X. Gambar grafnya menjadi gini. Y sama dengan 1 ya, dia lurus aja. Dan juga ini si 10 min 2X-nya ya, seperti ini. Karena dia ada di 10 min 2X seperti ini ya, 10 ke min 2X-nya. Perbatasannya. Untuk daerahnya, untuk daerah kita ambil ya, yang bersinggungan yang ini ya. Untuk daerahnya dia yang ini ya, yang di antara ini nih. Nih, ini adalah daerah kita. Kita akan menghitung luasnya. Luasnya di sini karena tadi X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah 1. Jadi itu integralnya si ini akar X min dalam kurung 10 min 2X ya. Minus 1 dx ya. Ini 41 lagi. Lalu kita hitung yang ininya nih ya. Kita hitung ininya dulu nih. Akar X dikurang 10. Dikurang 10 plus 2X. Kenapa plus 2X? Plus 2X ini di sini dari min dikali min 2X. Jadi plus 2X ya. Terus di min 1 nih kita taruh lagi ke bawah ya. Lalu dx-nya. Lalu kita hitung ya. Kita sudah mendapatkan ini hasil yang kedua ya. Kita hitung ya, kita hitung lagi. Ini akar X plus 2X-nya kita geser karena kita akan menghitung si minus 10 ditambah minus 1-nya ya, sama dengan min 11 ya. Jadi seperti ini.
akar X plus 2X min 11 ya, dx ya, ini integralnya. Lalu kita akan menghitung si integralnya ya, karena kita tadi dijumlahin dulu, habis itu kita hitung si integralnya ya. Kita cari integralnya dulu. Ini akar X jadi X pangkat 2 ya. 2X integralnya adalah si 2/3 X akar X ya. Lalu 11 itu jadi min 11X ya. Ini tetap nih si 4 dan satunya ya, tadi kan si 4-nya itu si X-nya dan si Y-nya jadi 1 ya. Ini pertama-tama kita hitung terlebih dahulu, yang di 4-nya atau di X-nya ya. Untuk semua X-nya kita akan ganti menjadi si 4 ya. Ini jadi 4 pangkat 2 ditambah 2/3 ya, karena X-nya menjadi 4 ya. Ini jadi dikali 4 akar 4 tuh. Min 11 dikali 4 lagi. Untuk yang kedua ini kita ganti menjadi 1 ya si Y-nya. Jadi 1 pangkat 2 ditambah 2/3 dikali 1 akar 1 sama dengan 11 kali 1 seperti itu ya. Kita akan jumlahkan ya. Nih. Kita akan jumlahkan terlebih dahulu 4 ya, 4 pangkat 2-nya. Nih, 4 pangkat 2 terus di 4 pangkat 2, 4 kali 4, 16. 16 dikurang 11 kali 4, 4. Ini adalah hasilnya ya. Tuh, hasilnya ya. Minus 44 dikurang si 16 hasilnya min 28 ya. Ini kita hitung ya, setelah kita hitung. Yang ini jadinya itu 16/3 ya. Itu karena 4 ya, akar 4 adalah 2, 2 itu jadinya 1 ya, seperti ini. Lalu ini tadi udah ditambah ya, itu udah ditambah yang ini, terus ditambah yang ininya juga ya. Terus hasilnya adalah dia seperti ini ya. Nih, hasilnya seperti ini. Lalu kita jumlahkan lagi. Si min 28 plus 10 itu hasilnya adalah min 18 ya. Lalu ini tetap kita turunin ya. 16/3-nya kita turunin, 2 dan min 2/3-nya kita turunin juga. Lalu kita hitung lagi. Min 18-nya tetap ya, diturunin aja. Ini kita hitung karena dia sama-sama 3 ya. Jadi 16 dikurang 2 sama dengan 14/3 ya. Lalu ini kita hitung ya. Min berapa nih? Kan ini dikali ini ya. Jadi min 54. Terus 14-nya tetap ya. Terus ini per 3. Apabila dihitung hasilnya adalah min 40/3 ya. Ini nih di 54-nya dikurang min 54 ditambah 14 jadinya itu min 40/3. Berarti kita sudah menemukan si luas daerahnya tadi si Y sama dengan akar X, terus Y-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 10 min 2X-nya ya. Ini daerahnya di sini untuk grafiknya seperti ini. Daerah yang di sini nih, yang dibatasi yang tadi, itu ketemunya di min 40/3. Untuk hasilnya di nomor 6 adalah min 40/3, daerah yang kita sudah hitung tadi ya. Terima kasih. Demikian isi presentasi kali ini. Semoga apa yang disampaikan kelompok saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.